orang yang bertato pasti nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Padahal kalau mengenai pekerjaan itu gimana orangnya ketika kalau jenis-jenis tato yang saya kuasain dari dulu sampai sekarang mungkin ada 12 genre yang ya itu juga sambil belajar sih. Mungkin 12 yang saya kuasain. Yang pertama klasik Americana. Klasik Americana lebih ke old school tapi ada colornya. Pokoknya nanti ada di sini video contoh-contoh dari klasik Americana. Yang kedua, genre yang saya kuasain new school. Mungkin orang-orang juga sudah mengenal lebih paham mungkin dari old school. Awal terciptanya gambar tato yang famousnya itu new school. Dari line-nya lebih tebal, dari gambarnya lebih tradisional, lebih jadul lah. Tapi emang famousnya nggak lekang sampai sekarang. New school masih tetap terbaik. Yang ketiga Japanese, yang bener-bener saya paling seneng, apalagi gambar koi, daruma, gambar naga itu yang mungkin ada karakter dari si flamboyan, karena emang dari Japanese Oriental ini lebih enak sih, dari warna-warna, coloringnya lebih oke. Yang keempat black and gray, yang mungkin lebih banyak di Bandung apalagi di Indonesia sendiri yang lebih mengenal black and gray, seperti bone, tengkorak kayak gitu, muka potret wajah tuh black and gray. Yang kelima potretur lebih ke realis 3D muka orang, kayak lukisan lah, kayak sketsa, pokoknya kayak apa ya, gambar 3D yang lebih jelas, itu potret. Yang keenam stick and poke kalau di Bandung sendiri lagi famous-nya, lagi musim-musimnya yang ditusuk-tusuk tuh, manual tanpa mesin, itu stick and poke, gambar-gambar outline, gambar-gambar kecil, lebih ke flash tato. Yang ketujuh realism, gambar-gambar yang emang lebih terlihat nyata, kayak gambar mungkin binatang yang emang nyata, nggak seperti kartun. Yang 8 black work lebih dominan, karakteristik si black work itu outline besar, dotting, pokoknya hitam semua, itu black work. Yang ke-9 lebih ke gambar jadul juga sih, yang namanya biomekanikal, lebih ke organ-organ tubuh, gambar-gambar mesin yang emang harus dari atas sampai bawah satu konsep, itu biomekanikal. Yang ke-10 ini gambar yang mungkin bisa dibilang susah karena genrenya geometrik, itu lebih ke lingkaran yang bener-bener harus bulat sama garis-garis yang emang harus lurus, itu namanya geometrik. Pokoknya nggak gampang. Kalau kalian pengen belajar geometrik itu harus bener-bener tahu dasarnya, teknik-teknik nato itu kalian harus kuasain, baru bisa memahami gambar si geometrik. Yang ke-11 realistik tres polka, itu lebih ke realistik Spanyol yang perpaduannya ada black and gray, ada color. Kalau di Bali lebih hits kayak gambar-gambar, kalian bisa nyebutinnya mungkin lebih apa ya, pop art, realis tetap masih pop art.
ke-12 yang saya kuasain genrenya yaitu surrealis. Surrealis lebih ke dark image, lebih ke potret wajah juga, 3D juga. Pokoknya kalau buat kalian yang pengen belajar surrealis, harus tahapannya dari nol, dari mulai gambar-gambar old school, gambar-gambar new school, atau outline, baru kalian bisa menguasai surrealis yang emang notabene-nya nggak gampang, pokoknya susah banget. Mungkin segitu yang saya kuasain dari 12 genre tato tersebut. Itu pun masih dalam kadar belajar, masih terus dipelajarin. Pokoknya semangat buat kalian yang lagi belajar, bisa sharing-sharing sama Pelamboyan, bisa DM, bisa komen di YouTube-nya Pelamboyan ya. Oke, semangat. Pertanyaan yang bagus buat edukasi juga buat teman-teman yang lagi belajar nato dari awal, dari newbie sampai mungkin buat senior-senior saya juga. Pokoknya terus belajar. Buat saya pribadi dari awal mula belajar nato tuh emang langsung pakai rotary mesin ya, yang cara kerjanya lebih memutar bukan ketukan. Ada lagi kalau kita ngobrolin mesin, sebetulnya sebelum adanya mesin rotary itu mungkin lebih ke double coil, yang kalian kalau datang ke studio tato yang suaranya bising banget, yang sampai kedengeran sampai luar studio juga kedengeran. Kalau buat saya pribadi dari pertama belajar saya pakai rotary tato karena suaranya lebih halus, pengerjaannya juga lebih enak karena mungkin upgrade dari double coil. Keduanya saya nyoba pakai pen dari tahun 2016. Pen kalau buat di Indonesia sendiri masih kurang ya, masih ke rotary yang tadi. Tapi setelah saya menggunakan rotary yang tadi, muncullah mesin terbaru yang lebih fleksibel kayak ballpoint lah, enak dipakainya, enak. Cuman ini masih pakai kabel. Dan yang ketiga upgrade dari saya gunain yang lagi musim sekarang tuh mesin pen, tapi ini nggak gunain kabel. Ini kita lebih fleksibel tanpa kabel, lebih enak juga, nggak ribet juga dicas. Pokoknya kalau dari merek yang saya pakai EZ tipe P2S, pokoknya lebih enak. Kalau buat jarum itu barusan ngobrolin tentang mesin, ngobrolin tentang jarum. Saya pakai Quail karena ketajamannya lebih bagus, daya tahan tumpulnya lama. Kebetulan si Quail cartridge ini fleksibel digunain sama mesin-mesin terbaru kayak seperti rotary, pen, dan jenis-jenis rotary pokoknya. Tapi ingat buat kalian teman-teman yang lagi belajar juga, jarum cartridge ini nggak bisa dipakai buat double coil karena sistem pengerjaannya beda. Ini lebih ke modern. Ada juga jarum dari EZ, kalau tadi dari Quail ya. Kalau sekarang dari EZ. EZ mungkin brand Cina ya, cuman brand Cinanya yang emang bener-bener mempunyai nama. Ketajaman jarum tersebut juga lebih tahan lama, nggak cepet tumpul. Pokoknya saya saranin buat kalian yang lagi belajar, lebih enak pakai barang-barang yang emang bener ada kualitasnya, karena hasil juga tidak akan ngebohongin lah kalau kalian pakai alat-alat yang emang bener-bener enak. Pokoknya nyamanin aja dari alat-alat, dari yang lain-lainnya. Buat equipment tato ada lagi kayak seperti stencil tato.
Ini stensil tato, kegunanya buat transfer gambar dari gambar ke kulit. Ini harus gunain ini. Kalau buat teman-teman yang lagi belajar mungkin masih bisa pakai pixie tuh. Pixie kandungannya sama buat transfer stensil ya. Nah, kalau buat tinta nih ya. Nah, kalau buat tinta sendiri saya gunain Dynamic yang triple black. Triple black ini hasilnya lebih pekat, lebih keluar, hitamnya ngedop lah. Kalau warna itu hitamnya lebih ngedop. Saranin kalau buat kalian pakai Dynamic, hasilnya lebih bagus. Cara masuk tintanya juga nggak susah, lebih gampang. Nah, kalau buat tato tuh ada yang namanya, kalau kalian bertanya-tanya apa sih yang sering dari cara pengerjaan tato, ada yang namanya sabun. Katanya apa sih kok bisa lagi pengerjaan tato ada sabun. Nah, kalau buat di tato tersebut, kalau di tato ini ada yang namanya green soap, blue soap. Saya pakainya yang blue soap. Blue soap lebih pembersihannya lebih cepat, lebih smoothing, ke kulit juga lebih dingin karena ada min-minnya. Nah, ini yang saya suka kalau ngobrolin masalah tinta coloring. Nah, buat kalian nih penasaran nih apa yang flamboyan gunain dari tintanya, ntar ya kita buka dulu nih. Nah, ini tinta dari World Famous. Mungkin kalau orang-orang sebelum saya gunain tinta ada Inten, ada Quantum, ada Koru, dan masih banyak lagi lah. Kalau buat sekarang saya lebih seneng gunain ini, ada World Famous. Hasil masuknya lebih gampang, warnanya lebih cerah. Pokoknya kalian kepoin deh IG Flamboyan Tato, ada hasil dari coloring si World Famous. Dan jangan lupa buat kalian ketika udah tato, apa sih yang dibungkus, pembungkus buat tato? Nah, ini wrapping buat makanan, buat apapun itu, karena wrapping tujuannya buat steril ya, biar nggak terkena debu. Ketika kita pengerjaan tato, pasti kalian sering lihat ketika sudah tato dibungkus sama plastik wrap ya. Kalian juga bisa beli di tempat-tempat terdekat atau minimarket terdekat ada. Terus kalau ngobrolin masalah ini nih, ada nih power supply ya. Power supply kegunaannya buat mesin yang masih pakai kabel, belum yang wireless ya. Ini penggunanya untuk menampung energi power listrik mungkin ya. Ini harus digunain kalau kalian yang masih pakai mesin pakai kabel. Nah, kalau buat gloves sendiri kegunaannya lebih steril. Makanya kalian kalau yang pengen belajar tato nggak ngegunain gloves itu salah banget. Karena dari mulai segi sterilnya gloves itu nomor 1. Sering lihat mungkin kalian ada yang lagi nato tanpa glove, itu nggak boleh. Pokoknya harus bener-bener steril aja, gunain gloves pokoknya. Nah, kalau buat penampung tinta ketika kita pengen ngerjain suatu tato, kita butuhin ingkap ya, tube, bisa juga disebutnya tube. Ini buat kita tampung tinta. Makanya ada yang nanya juga ke saya, kalau tintanya itu langsung masuk ke mesin atau gimana? Sebetulnya prosesnya itu lebih ke dicelup. Tintanya dicelup ke si ingkap ini. Jadi nggak tahu, karena saya nggak nemu ya. Kalau buat pengalaman saya tuh tinta tuh dicelup, nggak ada yang langsung dari mesin. Nah, kalau buat cara pindahin gambar dari kulit, saya tuh pakai stensil.
kertas stensil tato itu tuh karbon. Kalian sering lihat kalau misalkan ada video-video tato kenapa ada gambar-gambar yang warna biru, itu tuh dari karbon. Hasil-hasil dari karbon kita mal dulu, baru tempelin ke kulit. Mungkin kalau artis tato yang udah bener-bener bisa kuasain tato, bisa dengan cara freehand. Itu pokoknya buat master itu pasti freehand. Udah bisa freehand tanpa harus gunain stensil tato. Kalau saya masih belajar, tahap-tahap belajar masih gunain stensil tato. Pokoknya sekian dari penjelasan mengenai alat-alat tato. Saya nggak bawa juga banyak-banyak alat-alat. Pokoknya pembelajaran dasar. Mungkin kalian bisa lihat selanjutnya, bisa cek-cek YouTube atau browsing juga equipment tato. Pokoknya terima kasih buat kalian juga, semangat terus belajarnya. Nah, pertanyaan yang bagus ya, karena buat kalian juga yang di rumah, yang dimanapun belum terlalu percaya bahwa emang kondisi badan tuh emang mempengaruhi. Soalnya ketika kondisi badan lagi nggak fit, kondisi badan lagi sakit, ataupun kita minum ya, jangan sampai pokoknya kalian mau ditato, datang ke tempat tato sambil dengan keadaan minum atau nggak fit, kurang tidur juga, itu sangat mempengaruhi ke tato. Karena ketika badan kita nggak fit, si tinta tuh susah masuk ke kulit kita karena badan mungkin terasa panas, tinta mau masuk ke dorong sama darah. Pokoknya disaranin buat kalian pengen nato, ada satu lagi pengen piercing juga, pokoknya mentalnya kuatin deh. Jangan sampai kalian pengen doping, pengen apapun itu, janganlah. Pokoknya normal, kalian pengen nato harus normal ya. Kalau stigma buruk, kalau buat saya pribadi itu harus sabar banget. Dengar dari masyarakat, dengar dari orang-orang, apalagi orang tua ya, yang emang pemikirannya masih zaman dulu. Mungkin kalau dulu stigma tato itu mungkin lebih ke kriminal karena zamannya emang sudah berbeda. Tapi beda lagi kalau kita ngobrolin ke negara-negara luar, mereka lebih ke seni, dan pada akhirnya masuk ke Indonesia pun buat zaman sekarang lebih ke seni, lebih ke apresiasi, lebih ke bisa mengenang. Pokoknya buruknya dari tato itu emang kita harus tanggung jawabin ke depannya. Entah itu dari stigma buruk dari masyarakat, omongan jelek dari masyarakat, kamu harus tanggung jawabin pokoknya. Apalagi buat kalian yang emang bener-bener pengen ditato, masih kulit polos, pokoknya matengin, pikirin kembali. Terus intinya ketika kalian pengen mentato tubuh kalian, pikirin buat kedepannya, jangan berpikir jangka pendek. Karena buat di Indonesia sendiri, image-nya mengenai tato disangkut-sangkutin mungkin dengan pekerjaan, dengan kriminal. Pokoknya ada omongan yang orang yang bertato pasti nggak bisa kerja, nggak bisa apa. Padahal kalau mengenai pekerjaan itu gimana orangnya, ketika ada keinginan, ada kemauan, pasti bisa bekerja. Pokoknya matengin lagi buat kalian yang emang punya cita-cita, punya keinginan pengen mentato tubuh kalian. Pokoknya matengin mentalnya, pikirin lagi, dan yang pasti tanggung jawabin ke depannya. Pokoknya itu aja. Oke, sahabat-sahabat semuanya yang di rumah dimanapun juga, terima kasih dari saya. Mungkin segitu edukasi dari saya, obrolan saya mengenai perjalanan flamboyan tato, mengenai alat-alat tato.
Dan jangan lupa juga buat kalian yang di rumah, pantengin terus YouTube-nya Flamboyan, follow juga IG-nya Flamboyan Tato, TikTok-nya ada juga di sini nanti ada ya. Kalian ikutin, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih juga buat tim-tim juga, kru-kru juga yang udah support Flamboyan dari pertama sampai sekarang. Pokoknya the best buat kalian. Terima kasih juga. Satu kata dari Flamboyan Tato, pokoknya ketika kalian mencintai pekerjaan kalian apapun itu, ketika kalian bisa ikhlas menjalaninya, lebih bisa mengatasi pekerjaan-pekerjaan, entah itu capek, pekerjaan fisik, pekerjaan apapun bisa terselesaikan lebih mudah. Pokoknya terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa pantengin terus di YouTube-nya Flamboyan Tato. Terima kasih.